atau konsultasi gizi di rumah sakit ini. Nah, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Nama kamu siapa? Usianya berapa? Nama aku anak usia 17 tahun. Kalau anak 17 tahun ya. Ya. Oke. Salam kenal ya anak. Sama sesi konseling ini saya akan bertanya mengenai keluhan kamu apa. Terus cerita yang akan kamu ceritakan ke saya nanti akan saya jaga kerahasiaannya sehingga tidak bocor kemana-mana nih. Saya bakal jawab seperti yang kakak tanya. Oke, nah anak saya sudah mendapatkan data antropometri kamu tadi dari luar pas kamu pendaftaran. Nah, seperti yang diukur, berat badan kamu itu 65 kg dan tinggi badan kamu itu 160 cm. Iya kak, tadi pas diukur segitu hasilnya. Nah, oke ya, saya simpan dulu datanya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, kegiatan kamu sehari-hari apa sih? Aku pagi sampai sore itu kan sekolah kak. Terus habis itu bimbel. Kadang-kadang juga aku les musik kak. Oh gitu ya, berarti kamu tuh lebih banyak kegiatan di luarnya ya anak. Kalau pergi sekolah, les gitu biasanya diantar kah atau naik apa? Aku biasanya diantar supir keluarga kak. Terus kadang-kadang juga naik ojek online gitu kak. Oke, berarti diantar naik ojek online ya. Baik, sebenarnya kalau boleh saya tahu nih, apa yang mendorong kamu sampai kamu tuh datang ke saya untuk cerita ini? Sebenarnya akhir-akhir ini aku kayak ngerasa aneh gitu kak. Kayak aku merasa makin gemuk. Aku jadi kadang gak percaya diri gitu kalau lihat teman-teman badannya bagus-bagus. Jadinya aku kesal sendiri sama diri sendiri pak. Begitu ya, berarti kamu ada perasaan kesal dengan dirimu sendiri ya? Iya kak begitu. Saya ingin bertanya mengenai kebiasaan makan kamu. Apakah kamu bersedia? Bersedia kak. Oke, pola makan kamu sehari-hari gimana sih? Misalnya pagi kamu sarapan apa, makan siang apa, dan begitu seterusnya. Kalau pagi biasanya mama itu buat pancake kak. Terus kalau istirahat di sekolah itu aku suka beli jajan. Nah di kantin kayak donat, cireng. Terus kalau makan siang itu kak aku selalu beli yang ada di kantin sekolah kak. Nah kalau nggak bakso, mie ayam gitu kak. Terus juga nasi geprek. Nah setelah itu sebelum pergi les aku suka order makanan dari McD kak. Aku males gitu kak makan makanan yang dimasak mama. Aku tuh nggak terlalu suka makan masakan rumah gitu. Nah jadi setelah pulang les itu aku juga suka minum soda. Soalnya tiap malam tuh soda itu bawaannya kalau minum itu selalu lega gitu kak. Sudah cerita ya Ana, sekarang saya jadi tahu nih kebiasaan makan kamu apa. Berarti kamu tuh seseorang yang termasuk jarang makan nasi ya? Iya kak, aku tuh males banget makan nasi. Kayak males gitu ngunyah nasi. Pokoknya makanan paling enak itu ya makanan kayak McD, cepat saji gitu kak, sama soda. Gitu ya. Kalau misalnya makan buah, sayur gitu kamu suka nggak? Aku suka beli sayur salad kayak gitu kak. Terus makan buah juga dari buah pakai salad gitu, dibuat salad terus kasih mayones yang udah di packing gitu kak. Oh, berarti kamu tuh masih makan buah dan sayuran ya? Bagus kok, walaupun makan buah dan sayurnya tuh yang udah diolah gitu. Kalau olahraga kamu suka nggak? Suka sih kak, misalnya kayak pulang sekolah kan kak, sebelum berangkat les malam itu aku suka jalan-jalan sore kak, kayak lari-lari kecil keliling kompleks gitu. Bagus dong ya, kalau gitu. Kalau misalnya lagi lari-lari sore nih, biasanya seberapa lama? Jarang sih kak, kadang kalau sudah capek itu apalagi sampai pulang sekolah gitu kak, waduh males banget kak, aku mending golek-golek rebahan kak di rumah. Itu ya, tapi berolahraga ya. Berarti kan tadi kamu nih cerita pulang les kadang juga udah malam. Berarti pulangnya larut ya. Jadi biasanya kamu tidur itu jam berapa? Terus bangunnya jam berapa? Aku biasanya tidur jam setengah 12 malam kak, terus harus bangun jam 5 pagi kak. Baik Ana, jadi setelah tadi kita cerita-cerita dan saya juga mendapatkan hasil cerita kamu ke saya juga mendapatkan hasil antropometri kamu, dituliskan bahwa berat badan kamu kan 65 kilo, terus tinggi badan kamu 160 cm. Jadi status gizi kamu itu termasuk obesitas tingkat 1. Nah, kalau menurut Kemenkes, kamu itu termasuk gemuk. Nah, berdasarkan cerita kamu mengenai pola makan, terus aktivitas fisik kamu, dan jam tidur kamu tadi,
ada beberapa hal yang mengarahkan kamu kepada obesitas. Nah, yang pertama kan tadi kamu cerita tuh sangat suka makan makanan cepat saji. Terus juga kamu itu suka makan buah tapi ditambah mayonnaise. Kamu bagus sih suka makan buah. Terus kamu juga bilang suka minum soda karena perasaannya lega kalau habis minum soda. Nah, seperti yang kita tahu, makanan cepat saji itu tinggi garam dan gula sehingga bisa menyebabkan kegemukan. Nah, kamu juga tadi cerita bahwa kamu melakukan aktivitas fisik, tapi jam tidurnya singkat, tapi kamu juga melakukan aktivitasnya itu sangat sebentar. Jadi ada beberapa solusi nih yang bisa saya berikan kepada Ana untuk menurunkan berat badan kamu. Sebelumnya saya tunjukin dulu ya tabel klasifikasi status gizi. Nah, di sini ada tabel klasifikasi IMT. IMT ini adalah status gizi. Di sini kan ada dua. Jadi kan saya katakan bahwa kamu itu termasuk gemuk di sini kan menurut Kemenkes karena status gizi kamu itu berada di antara 25,1 sampai 27,0. Sedangkan menurut klasifikasi WHO, kenapa kamu bisa dikatakan obesitas 1? Karena tadi IMT kamu itu berada di antara range 25 sampai 29. Nah, saya itu memberikan solusi supaya kamu berada di range yang ini 18,5 sampai 22,9 sehingga kamu itu berada di berat badan normal. Nah, kita juga bisa melihat poster ini, obesitas ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kegemukan pada remaja terjadi karena pola makan. Terus kurangnya aktivitas fisik juga bisa menyebabkan obesitas. Mengonsumsi makanan berpenyedap seperti tadi, makanan cepat saji juga bisa menyebabkan obesitas. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Kamu bisa dengan cara mengatur pola makan, porsi makan dan minum, perbanyak konsumsi buah dan sayur, banyak aktivitas fisik, hindari stres dan cukup tidur. Nah, di sini ada gambar isi piring tuh. Kamu bisa ubah juga nih cara kamu makan. Berarti di dalam satu piring kamu ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan. Gimana sih cara kita mengontrolnya? Misalnya kamu mengonsumsi segenggam nasi. Berarti kamu juga harus mengkonsumsi segenggam sayuran. Kenapa? Karena porsi makanan pokok di sini harus sama dengan porsi sayuran di sini. Begitu juga kamu harus mengimbangi makanan pokok sayuran tadi dengan lauk pauk dan buah-buahan. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa kamu itu disarankan untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari dan minum air 8 gelas dalam sehari. Kayaknya kalau mengubah pola makan aku nggak bisa deh Kak, karena aku beneran nggak suka sama masakan rumah. Kalau sesuai dengan isi piringku tadi juga kayaknya aku nggak bisa deh Kak, paling kalau bisa aku bisa sedikit. Iya ya Ana, saya tahu pasti susah, tapi saya percaya nih kamu pasti bisa melawannya sedikit demi sedikit. Atau dari dua alternatif yang saya kasih tadi, yang mengubah pola makan atau mengubah aktivitas fisik, kira-kira mana yang bisa kamu lakukan duluan supaya tidak terlalu merasa terbebani? Kayaknya aku mau merubah aktivitas fisik tadi Kak, yang 30 menit sehari. Soalnya kan aku suka lari sore Kak, cuman kadang malas kan. Oke, bagus ya Ana, kamu punya pemikiran seperti itu, kamu punya komitmen untuk merubah aktivitas fisik kamu. Kamu keren loh, berani melawan rasa malas kamu. Iya Kak, semoga aku bisa ngelakuin Kak. Oke, berarti pada pertemuan pertama kali ini saya catat ya, kamu punya komitmen untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit dalam setiap hari ya. Iya Kak, saya coba, tapi kalau misalnya nggak 30 menit dalam sehari, boleh Kak? Gak apa-apa dong, kan bagus kamu punya pemikiran tetap. Yang penting saya punya aktivitas fisik dalam setiap hari. Saya mengapresiasi loh pemikiran kamu itu. Iya Kak, aku nanti mau coba nih. Oke, saya catat ya, dan akan kita evaluasi dalam 1 bulan melalui data pegangan saya ini. Apakah sudah berjalan atau belum nih yang kamu komitmenkan pada saya tadi. Nanti akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya ya Ana. Dari semua konsultasi kita hari ini, saya mau berterima kasih nih kepada kamu karena kamu sudah cerita kepada saya tentang pola makan, aktivitas fisik, atau kegiatan kamu sehari-hari. Dan saya percaya juga bahwa kamu pasti bisa melakukannya dan pasti ada perubahan nih pada diri kamu. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak Kak, hanya itu aja. Oke, semoga kamu bisa ya. Kalau ada kesulitan, kamu bisa hubungin saya. Baik, terima kasih ya Ana sudah datang.